Hadirin yang mana kita semua bisa memahami bagaimana kita melaksanakan tugas jurnalis di lapangan yang sekarang ini banyak sekali bermunculan. Bagaimana kita melaksanakan tugas, bagaimana ada penganiayaan terhadap wartawan, penjualan, ancaman, bahkan intimidasi sampai kematian. Jadi dengan adanya hal-hal seperti itu, kami sebagai jurnalis dan ketua sekber Kota Depok, saya wajib bagaimana memberikan penyembuhan kepada rekan-rekan media, ya, kepada masyarakat, instansi terkait supaya saling memahami bagaimana itu pers di Kota Depok ini berjalan sesuai dengan mitranya pemerintah dan wartawan itu sendiri, Pak. DPRD Kota Depok untuk 2024. Kebetulan saya dari Partai Perindo Persatuan Indonesia. Saya sangat berbahagia mendapat undangan dari Sekber Wartawan Indonesia, dan saya mengapresiasi atas kegiatan ini. Kiranya dengan Hari Pers Dunia ini, pers kita seperti apa yang disebutkan oleh Pak Yudin tadi, pers yang bebas menyampaikan berita, namun harus bertanggung jawab, sehingga kebebasan itu tidak kebablasan. Kami sangat mengapresiasi setiap acara-acara, dan beberapa hari saya mengikuti sangat positif yang membangun semangat bagi kami bahwa pers ini akan bersikap netral. Maaf, mungkin kami caleg yang tidak banyak uang, tapi kami diberitakan juga setiap ada program-program kami. Saya mohon kepada bapak-bapak pers semuanya, mohonlah diberitakan dengan adil dan bijaksana. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Rasul. Karena waktu hanya 5 menit berkaya, yang saya hormati dan saya banggakan tentunya Ketua DPRD Kota Depok atau yang mewakili Forkopimda Kota Depok, Bapak Bupati yang diwakili oleh Bapak Kadis, Kapolres, Bapak Kapolres atau yang mewakili Bapak Dandim tadi sudah diwakili, dan yang nanti akan menjadi pembicara. Yang saya hormati dan saya banggakan tentunya seluruh pembicara yang akan mengisi wawasan kepada kita bagaimana memaknai daripada Hari Kebebasan Pers Dunia ini. Dan yang saya hormati dan saya banggakan Ketua DPP SWI, Ketua DPD SWI Kota Depok, seluruh insan pers, para caleg yang saya doakan juga nanti pada masuk ya, mewarnai mewarnai DPRD Kota Depok. Semoga semakin konstruktif, membangun insan pers, kebebasan pers. Tadi saya sudah mendengar motivasi dari
kepada para caleg ini semua bahwa kebebasan insan pers yang memang harus terbangun karena kita masih nomor jauh kebebasan kita dibanding di dunia. Inilah yang kebebasan insan pers ini. Coba nanti di dalam diskusi kita di sini ada Pak Sambo, tanggal udah perkataan semua, hukumnya Pak Alpadela. Ini bagaimana Depok yang sudah menginisiasi secara transparan ingin membangun konstruksi kebebasan pers yang kebebasan yang tadi kebebasan yang kita undang-undang demokrasi Pancasila yang mengaturnya. Indonesia adalah demokrasi Pancasila, bukan liberal. Karena itulah kita ini di tengah-tengah hoax, ya, di tengah-tengah mana itu berita yang benar, mana itu berita hoax. Nah ini sampai ini saya lagi membangun ke sana, dan saya percaya dan yakin insan pers Kota Depok menjadi pelopor penegak demokrasi, penjaga martabat dan kehormatan insan pers nasional. Itu saja saya dari kepada insan pers semuanya selamat, ya, dan saya mohon kepada para penegak hukum juga lindungi insan pers kita dalam rangka menegakkan kebenaran dan keadilan di bumi pertiwi yang kita cintai, khususnya Kota Depok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Om. Yang terhormat Bapak Wali Kota yang diwakili oleh Pak Haji Sodiku, Bapak Manto, yang saya hormati ahli pers Dewan Pers, yang juga Ketua Tim Kompetensi PWI Pusat Dr. Andes Kamsul Hasan, kemudian yang saya hormati juga perwakilan dari Kodim 0508 Kota Depok, kemudian dari perwakilan Bang Herman dari Badan Eksekutif Kota Depok. Ini yang sangat saya cintai, ini dari DPD RI perwakilan Jawa Barat, Ibu Haja Eni Sumati. Terima kasih atas kehadirannya. Tak lupa juga ada dari Partai Perindo dan Partai Nasdem. Kemudian juga di sini saya ucapkan terima kasih juga kepada Bang Samsul Budiman. Dia adalah perwakilan HIP Kota Depok yang juga sedang memperjuangkan untuk masuk di dalam rapordanya Kota Depok. Kemudian juga budayawan Turbin Randoro, selamat datang. Teman-teman pers, ketua organisasi, ada Bang Arif dari Forward, ada Bang Peri dari PDOI, kemudian juga teman-teman pers lainnya yang dari DPP, ada Bapak Anwar, kemudian Pak Humas, Pak Hendra Gunawan, kemudian juga ada kawan saya dari Grup Media Istana, Bapak Johan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau kita bicara soal kebebasan pers dunia pada peringatan yang ke-30 tahunnya tahun 2023 ini mengalami banyak atau yang seperti dari dikatakan oleh Bu Eni masih dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Karena bicara kebebasan pers tentunya tidak terlepas daripada indeks kemerdekaan pers itu sendiri. Nah, ada organisasi nilai dunia pada tahun ini dia merilis bahwa negara Indonesia diurutan ke 108 dari 180 negara untuk kebebasan pers dunianya. Di Indonesia sendiri tahun 2022 kemarin itu Dewan Pers merilis kita di angka 77,5
1,88. Ini akan naik tipis dari 2020. Dilakukan di dunia nyata, tetapi juga dilakukan. Alhamdulillah, kita doakan beliau sehat walafiat dan mampu bekerja sama dengan baik, mengkolaborasi berita menjadi sebuah informasi yang bermanfaat di dalam rangka kita membangun Kota Depok menjadi kota yang milik kita semua, milik masyarakat Kota Depok, milik warga Kota Depok. Yang saya hormati Ketua SWI Kota Depok beserta seluruh jajaran panitia. Yang saya hormati Bapak Ibu, para undangan, Bapak-bapak, saudara-saudara insan pers, hadirin yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, menyampaikan kata maaf dari Ketua DPRD tidak dapat hadir karena saat ini pembahasan akhir tentang program evaluasi program kegiatan tahun 2024 dan juga evaluasi program rencana perubahan anggaran di tahun 2023. Dan saya ditugaskan untuk mewakili beliau walaupun dari Kota Tangerang, Pak Galis, berdiskusi tentang upaya bagaimana kita memajukan UMKM, menata UMKM sehingga UMKM di Kota Depok maju, berkembang dan terus meningkat kesejahteraannya tanpa harus merusak estetika kota yang ada di tengah-tengah kita. Bapak saudara sekalian yang berbahagia, atas nama pribadi dan lembaga DPRD itu sangat bersyukur dengan ada kegiatan musyawarah perkara SWI Indonesia Kota Depok ini yang ditawari atau dibalik dengan kegiatan seminar diskusi dalam upaya memajukan peranan pers di Kota Depok dalam rangka mendorong pemerintah agar pemerintah bisa memberikan nilai kesejahteraan bagi kita semua, termasuk bagi kalangan dunia pers. Bapak saudara sekalian, fungsi pers sesuai dengan kedudukan adalah sebagai pencari berita, pengolah berita, penyimpan berita, dan penyampaian berita ke tengah masyarakat, sehingga berita itu bisa diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat. Berbicara tentang berita macam-macam, ada berita yang berkaitan dengan persoalan ekonomi, ada berita yang berkaitan dengan persoalan informasi, pendidikan, ekonomi dan sebagainya. Ada berita yang merupakan bagian daripada kritik dalam rangka membangun. Ada berita juga yang barangkali bisa menjadi fitnah dan bisa menjadi sesuatu yang mungkin bisa membuat suasana menjadi keruh dan lain sebagainya. Pers sebagai pilar demokrasi di dalam mengolah berita tentu harus independen, harus berdiri tegak, tidak boleh berpihak kepada siapapun kecuali berpihak kepada kebenaran. Dan insya Allah saya tidak percaya kalangan teman-teman pers yang ada di Kota Depok akan mampu mengolah berita, menyimpan berita, menyampaikan berita itu ke tengah masyarakat kita dan memberikan koreksi kepada DPRD, kepada pemerintah kota dan kepada semua stakeholder. Tujuannya adalah untuk akan mendorong perbaikan, untuk mendorong kemajuan, untuk mendorong perubahan dan untuk mendorong daripada upaya bagaimana pemerintah bisa melaksanakan kegiatan dan program pembangunan di Kota Depok dengan sebaik-baiknya. Belum aja nih, baru baca selawat. Akhir dari saya, tanpa pers, Bapak Saudara, Depok akan bisa maju. Tanpa pers, semua informasi yang ada di Kota Depok tidak akan pernah berkembang, Bapak Saudara sekalian. Maka pers adalah merupakan bagian strategis dan bagian terpenting bagi upaya kita memajukan Kota Depok. Saya mendorong kepada teman-teman dunia pers, ayo beritakan semua yang terbaik, yang bagus, yang mantap untuk Kota Depok, sehingga Kota Depok
lagi ke depan. Ayo teman-teman pers, jangan takut beritakan jika itu memang kritik untuk kebaikan kita, kebaikan DPRD, kebaikan pemerintah kota. Sebab pemerintah dan DPRD tidak bisa dibubuhkan dengan kata-kata dan pujian-pujian, berita-berita yang manis. Tapi DPRD dan pemerintah kota Depok butuh kritik yang tajam untuk kebaikan kota Depok. Saya berharap kepada dinas info kota Depok, dinas info, jangan intervensi pers yang ada di kota Depok. Biar diberikan kebebasan pers untuk mencari berita, mengolah berita, menyimpan berita, menyampaikan berita. Sepanjang berita itu adalah demi kebaikan kita semua. Sepanjang berita itu adalah bukan sesuatu yang dicari-cari, sesuatu yang barangkali tidak bermakna, sesuatu yang tidak memberikan nilai lebih bagi upaya kita memajukan kota Depok. Saya yakin dengan berita yang Bapak Saudara sampaikan, insya Allah apa yang ada di kota Depok akan terus yang akan dapat diketahui dan berkembang. Contoh soal saja, gara-gara pers nama Kaisang sudah berkembang di kota Depok. Padahal Kaisang tinggalnya di kota Solo, bukan di kota Depok. Betul tidak? Siapa yang membuat itu? Pers. Luar biasa. Inilah saya katakan, pers memiliki wilayah yang sangat strategis, memiliki wilayah yang sangat luar biasa dalam upaya mendorong kemajuan. Karena berita yang dikeluarkan oleh pers akan memberikan informasi yang dapat diterima di tengah masyarakat kita. Selamat Hari Pers Dunia dan selamat melaksanakan diskusi publik dalam peringatan Hari Kebebasan Pers Dunia tahun 2023 oleh Ikatan Wartawan Indonesia Sekber SWI, Sekber Wartawan Indonesia Kota Depok, yang pembicaranya saya yakin insya Allah yang akan memberikan nilai yang baik, nilai bobot yang tinggi. Ada Bang Tatang kawan saya, advokat kita yang baik. Terima kasih. Baju Bang Tatang itu biru ya, bukan hijau, bukan. Bukan Demokrat, bukan juga Nasdem, ya. bukan juga Pak. Kemudian ada kawan saya Bang Lucian, Bapak Dr. Kamsul Hasan, nama Kamsul Hasan. Oh, Kamsul Hasan. Tinggal di Depok. Di tempat baik, terima kasih. Dan Pak Al-Fadhira kayaknya dari kejaksaan belum hadir atau sudah hadir barangkali. Sudah ya Pak. Barangkali demikian. Selamat sekali lagi. Kami di DPRD menyambut baik kesiapan wartawan, kesiapan anak dunia pers untuk bekerja sama bersama DPRD dalam rangka untuk memberikan berita dan menyampaikan berita dan mendorong berita yang bermanfaat bagi masyarakat kita. Demikian, terima kasih. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang pertama saya bisa sampaikan lebih dekat. Lebih enak ya. Yang ingin saya sampaikan adalah kebebasan pers dunia dengan kemerdekaan pers Indonesia itu berbeda indikator, berbeda standar. Jadi itu sebabnya indeks kemerdekaan pers Indonesia nggak bisa naik drastis. Kenapa? Karena pers Indonesia itu kemerdekaannya hanya mengukur kemerdekaan di perusahaan pers yang berbadan hukum di Indonesia. Sementara indeks kemerdekaan pers dunia itu LSM aja buruh demo kemudian bersuara. Pertama ini para pendiri bangsa sudah sangat hati-hati
melindungi 3 kemerdekaan warga negara Indonesia ya, pada pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Di sana ada 3 kemerdekaan: kemerdekaan berserikat, kemerdekaan berkumpul, dan kemerdekaan mengeluarkan pikiran. Kemudian yang kadang kita lupa itu ada kata di belakangnya ditentukan oleh undang-undang. Nah, selama Orde Lama itu nggak ada undang-undang pers. Ya, belum terbuat undang-undang pers. Belum terbuat. Baru ketika Orde Baru tahun 66 lahir undang-undang pers yang pertama. Ya. Undang-Undang Nomor 11 tahun 1966. Mulailah di situ ada alat kontrol. Alat kontrolnya namanya surat izin terbit atau surat tanda terdaftar. Kalau surat izin terbit untuk media yang dijual belikan, kalau surat tanda terdaftar untuk media internal, media organisasi, media keagamaan, instansi pemerintah, itu pakai STT semuanya. Ternyata friksi sebelum tahun 66 itu masih terjadi. Ya. Akhirnya undang-undang yang belum 1 tahun, ya baru 1 tahun lah, ya, itu diamandemen menjadi Undang-Undang Nomor 4 tahun 1967. Ya. SIT dan STT-nya dipertahankan, ditambah lagi syarat harus ada izin terbit, izin cetak dari Kopkamdik. Kalau tidak ada, maka percetakannya turut dilima-limakan, dijadikan turut tersangka. Ya. Karena itu kalau ada sekarang media yang masih ada tulisan isi di luar tanggung jawab percetakan, itu dasarnya itu. Dasarnya itu. Ya. Nah ini terus berjalan. Ya. Sampai akhirnya turunlah Undang-Undang 82, ya, Undang-Undang 21 tahun 82. Itu dilebur. Yang namanya SIT, STT tidak ada lagi. Dilebur menjadi SIUP dengan 2P. Surat izin usaha penerbitan pers. Kontrolnya itu. Kalau ada macam-macam terhadap penguasa, SIUP-nya dicabut. Kontrolnya itu. Kemudian terjadilah reformasi. Ya. Reformasi ini pada saat 97 ke 99, ya, itu DPR RI-nya masih sementara tuh. Jadi 97-99 itu DPR RI yang paling tercepat. Itu diagendakan. Dia harus melahirkan 5 undang-undang di bidang komunikasi, yaitu undang-undang menyatakan pendapat di depan umum, yaitu Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998. Kalau dulu kan demo pakai izin. Setelah itu kan demo sekarang nggak pakai izin lagi, cuma lapor saja siapa koordinator lapangannya segala macam. Kalau dulu pakai izin. Sudah ditampilkan di medianya, tiba-tiba yang ditulis tersebut tidak terima, melaporkan tentang pidana undang-undang apa? ITE pasal 27 ayat 3. Dan ini terjadi. Ya, mungkin teman-teman sudah memonitor, ya. Jurnalis tersebut dijerat dengan pasal undang-undang ITE-nya. Nah, terus undang-undang PS-nya di mana posisinya? Nah, di mana posisinya? Kembali jurnalis tidak merasa dilindungi, ya kan? Nah, ada yang pernah seperti itu? Nah, ini menjadi bahan kita semua, teman-teman media, ya, agar supaya kita lebih hati-hati ke depannya dalam menulis pemberitaan. Karena ada rekan kita media sampai divonis 6 bulan akibat daripada membuat pemberitaan dilaporkan tentang undang-undang ITE-nya pasal 27 ayat 3. Nah, sementara pertanyaan kita,
PES diatur oleh undang-undang, ITE diatur oleh undang-undang. Nah, undang-undang dengan undang-undang itu kedudukannya sama atau ada yang lebih tinggi? Sama tidak? Sama tidak? Sama kan? Berarti di sini harus mengedepankan yang leg spesialis. Mana yang harus kita gunakan ketika ada penanganan persoalan hukum terhadap jurnalis? Nah, terus ada kedudukan Dewan Pers. Dewan Pers ini fungsinya apa buat teman-teman media? Kan bukan hanya sekedar tempat penampungan pengaduan Dewan Pers, anggota-anggota jurnalis, bukan juga tempat penampungan pengaduan dari orang per orang yang diberitakan, yang merasa pemberitaannya ada secara substansi menyerang secara pribadi, akhirnya media tersebut diadukan ke Dewan Pers. Bukan hanya itu kan, bukan hanya tempat penampungan itu, tetapi bagaimana caranya Dewan Pers mengatur ya aturan-aturan terkait masalah media. Ini yang harus dibahas sebetulnya. Ya kan? Banyak teman-teman di luar sana yang menjadi korban atau mungkin salah satu juga pelaku. Ya, pelaku pemberitaan. Ya. Nah, berikutnya. Ini kita lebih sharing, nanti kita lebih perkuat tentang diskusi kita. Teman-teman silakan juga kalau mau bertanya. Karena ini lebih bagaimana kepada bahwa tugas jurnalis ini resikonya tinggi. Ya, ada ancaman-ancaman hukuman ketika kita melakukan kesalahan. Ada undang-undang ITE, ada KUHP yang mengatur. Ya kan? Undang-undang PES yang melindungi teman-teman. Ya, tapi teman-teman tidak tahu bagaimana caranya agar supaya aman dan selamat. Ya. Silakan dalam diskusi ini kalau ada yang mau ditanyakan agar lebih detail ya. Kalau tanya jawab diskusi harusnya ada tanya jawab ya Pak ya. Nah, kalau kita hanya menyampaikan pemaparan bukan diskusi namanya. Ya. Silakan. Itu Bang. Citizen journalism atau jurnalisme warga ya. Iya. Baik. Nah, berita ini fakta sifatnya adalah real di lapangan. Tapi yang menyuarakan itu adalah masyarakat, misalkan lewat media sosial ya, ada lewat TikTok ataupun lewat IG gitu seperti itu. Apakah itu salah kalau dia bukan seorang wartawan menyuarakan satu kebenaran yang memang butuh keadilan, artinya butuh keadilan. Nah, dari sisi hukumnya, apakah hanya pers saja yang bisa menyuarakan? Artinya kan si sosok ini tidak punya perlindungan, artinya bukan seorang wartawan, dan dia juga menyuarakan itu dalam arti untuk mendobrak secara publik lebih cepat. Apakah itu ada pelanggaran dari sisi hukumnya seperti itu? Ya, boleh nggak seorang masyarakat umum untuk memberitakan jika ada temuan itu untuk Pak Kamsul? Kalau dari sisi hukumnya ada delik hukumnya nggak jika kita menyuarakan tapi tidak lewat lewat media ataupun dengan wartawan lah seperti itu. Ya, terima kasih. Dia diberikan kesempatan mengelola perusahaan pers. Pak Wajibmanan bilang karena CP itu asetnya tidak terpisahkan, sehingga kekayaan si pengelolanya itu bisa diseret apabila kasus seperti majalah Garuda yang digugat oleh Tommy Soeharto 25,2 miliar terkabulkan. Kan kasus majalah Garuda itu digugat perdata oleh Tommy Soeharto, tetapi dikabulkannya 12 miliar 600 juta. Kemudian banding lagi. Nah, belajar dari situ, maka melalui SE 01 tanggal 16 Januari 2014 ya, Dewan Pers mengeluarkan peringatan bahwa semua perusahaan pers yang di luar berbadan hukum Indonesia seperti yayasan, PT dan koperasi agar
memperbaiki badan hukumnya selambat-lambatnya 1 Juli 2014. Nah, SE-nya masih ada sampai sekarang. Jadi di SE itu ditulis gitu loh ya. PT Yayasan dan Koperasi. Kalau Dewan Pers berpendapat ini boleh dilakukan, ya, PT perseorangan boleh dilakukan karena kekayaan juga dipisahkan. Jadi waktu itu kan alirannya Pak Bagir seperti itu. Tentunya saya berharap dengan kegiatan ini menjadi tambahan semangat buat teman-teman media terus berkarya, ya, menuliskan berita-berita sesuai dengan fakta, ya, sehingga masyarakat bisa membaca berita-berita ini bukan hanya sekedar opini atau berita-berita yang hoax, ya. Terus berkarya buat teman-teman media, ya, dengan Hari Kebebasan Pers ini menjadi tolak ukur keberhasilan kita memberitakan sebuah fakta peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat.